Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kuasa dan pertolongan Tuhan sudah memampukan kami dalam mengerjakan semuanya. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah bandara kami terjebak di sebuah ruangan berpintu kaca yang tidak bisa dibuka dari dalam. Kami ingin keluar dari ruangan itu tapi tidak bisa. Ketika ada orang-orang yang berjalan di depan pintu kaca tersebut, kami berusaha mengetuk dan memberikan isyarat, meminta bantuan agar mereka menuju ke arah kami supaya pintu terbuka. Tapi orang-orang yang berjalan itu kebanyakan hanya melihat dan terus berlalu. Sampai akhirnya ada seorang bapak yang melihat dan menuju ke arah kami sehingga pintu pun terbuka. Kita semua punya kepentingan pribadi yang harus kita perhatikan. Tapi ada juga kepentingan orang lain yang perlu menjadi perhatian kita. Tidak selalu hal yang sulit. Kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana sebagai bentuk perhatian. Dalam Filipi 2 ayat yang keempat ini dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perintah dalam ayat ini begitu singkat dan sederhana. Singkat karena sebenarnya tidak perlu begitu banyak ataupun begitu panjang penjelasan mengapa harus memperhatikan kepentingan orang lain. Dan sederhana karena perintah ini sebenarnya dapat kita lakukan. Perintah dalam ayat ini pertama-tama ditujukan kepada setiap kita, orang-orang percaya. Semua orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, kita hendaknya memperlakukan orang lain dengan rendah hati dan kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita perlu memperhatikan orang-orang lain di sekitar kita. Sama halnya dengan Tuhan yang telah memperhatikan kita. Tuhan yang telah berkorban bagi kita, yang telah merelakan dirinya sebagai ganti nyawa kita untuk penebusan segala dosa. Tuhan menetapkan kita ada di dunia ini bukan untuk hidup sendirian saja, tapi untuk hidup bersama dengan orang lain di sekitar kita dan agar kita berfungsi dalam dunia ini, menjadi dampak, bermanfaat, dan menjadi berkat buat sesama kita. Dalam ayat ini kita perhatikan ada dua perintah sebenarnya, yaitu bahwa kita perlu memperhatikan kepentingan kita sendiri, tapi bersamaan dengan itu kita perlu juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ayat ini tidak mengatakan jangan memperhatikan kepentingan diri kita, jangan mempedulikan diri kita, tidak demikian. Namun ayat ini mengatakan bahwa kita perlu memperhatikan kepentingan orang lain juga. Artinya bahwa kita perlu memperhatikan kepentingan atau kebutuhan orang lain tanpa mengabaikan kebutuhan atau kepentingan diri kita sendiri. Prinsip ini pada dasarnya sama dengan perintah Tuhan yang berkata kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita perlu mengasihi sesama kita, tapi jangan lupa untuk mengasihi diri kita juga. Karena kalau kita tidak memperhatikan diri kita, tidak mengasihi diri kita, maka akan sulit bagi kita untuk melayani dan mengasihi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah dunia yang sibuk ini seringkali membuat kita lebih terfokus pada diri sendiri. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kebutuhan pribadi, sehingga melupakan
pentingnya memperhatikan sesama kita. Tapi ayat ini mengingatkan kita untuk mengubah perspektif dan tindakan kita, agar kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tidak bersikap egois, tidak bersikap individualistis, tapi juga mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita dan memberikan perhatian kepada mereka sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk lebih mengerti dan semakin peka akan kehendak-Nya, sehingga kehidupan kita menjadi berdampak dan berkat bagi sesama. Bentuk perhatian bukan hanya soal uang, saudara, atau materi, tapi bentuk perhatian atau bentuk mementingkan kepentingan orang lain adalah dengan memberikan nasihat, memberikan motivasi, menyampaikan kabar keselamatan, agar semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami untuk kami tidak memperhatikan diri sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain, mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingan diri kami sendiri. Namun demikian kami juga mengerti bahwa Tuhan menghendaki agar kami tidak mengabaikan diri kami, tidak melalaikan kebutuhan-kebutuhan kami pribadi, namun bersikap yang benar dan seimbang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami pengertian yang lebih lagi Roh Kudus, untuk kami semakin mengenal dan memahami akan kehendak-Mu dan hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah dan menyembuhkan, melepaskan, memulihkan, memberikan kemenangan dan kelepasan, serta menyatakan jalan keluar, terobosan ajaib dan mujizat yang heran dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, agar kami sungguh-sungguh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kembali di malam ini kami akan beristirahat. Lindungi kami Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu Tuhan menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.